Pertanyaan saya mengenai hutang piutang. Nyatet utang mendapatkan pahala dan menjadi sebab Anda ditolong oleh Allah. Kalau Anda merasa pernah ditolong oleh orang, sementara Anda mampu, segera Anda bayar. Kalau Anda masih ingin menggunakan uang tersebut, Anda sampaikan, Pak Haji, uangnya sudah ada, mau saya kembalikan sekarang, boleh enggak saya pakai lagi? Ngomong dong, jangan diam-diam. Alasannya apa? Wah, dia Pak Haji kan kaya, duitnya sudah banyak, gak kira perlu. Nggak boleh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Mukarram Buya Yahya, dan juga yang saya muliakan Bapak Ipo dan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Mohon maaf, langsung saja pertanyaan saya mengenai hutang piutang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu Buya mengenai tentang hutang piutang. Jadi untuk faham gampangnya itu bagaimana gitu, syukron. Boleh dispesifik maksudnya bagaimana apanya, Mas? Ya, jadi kan di situ dijelaskan kalau orang yang berhutang atau piutang itu harus ada saksi, ada penulisnya gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan juga dibenturkan sistem hutang piutang di ayat tersebut dengan hutang piutang yang ada pada zaman sekarang itu bagaimana gitu. Baik, jadi sederhananya tentang fikih hutang piutang gitu Bapak ya? Betul, yang ada di surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Tafadhol, Buya. Syukron. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini banyak tentang utang piutang. Pendidikan dari Allah, kalau pinjam meminjam itu tolong dicatat, supaya tidak membuat peluang kejahatan bagi yang ditolong. Sebab kadang orang ditolong nggak tahu diri, gara-gara nggak dicatat lalu dia seenaknya, lalu dia menjadi ahli neraka gara-gara itu. Maka kalau utang piutang pastikan dicatat. Anda minta dicatat supaya Anda suatu ketika kalau ingin menagih kepada dia adalah mudah. Biarpun kepada guru saudara, Anda harus berani minta catatan. Jangan nggak enak-enak masa sama kiai. Sebaliknya, dalam utang piutang itu, kalau ada orang pinjam uang lalu terlintas di hatinya ingin lari dari membayar, langsung disempitkan. Nabi menyebutkan, makanya kalau Anda pinjam uang, hei hamba Allah, kalau Anda pinjam uang, Anda harus berniat kuat untuk membayarnya. Maka tanda niat kuatnya adalah Anda sendiri yang minta dicatat. Ada ini sebagian sesepuh ada di sini. Saya sering pinjam duit kepada beliau-beliau. Cuman kadang-kadang beliau kan nggak enak. Ya nggak usah pakai, enggak. Kalau pakai hitam di atas putih saya nggak mau. Harus ada hitam di atas putih. Kalau Anda minjamkan uang ke saya, hitam di atas putih. Saya yang minta. Karena apa? Saya minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau ada catatan nanti berarti saya niat membayar, lalu ditolong oleh Allah. Paham? Ini makna ini. Tolong. Yang biasa pinjam duit awas hati-hati. Kalau Anda mengulur-ulur hutang, dosa besar jika Anda mampu. Ini adalah yang kedua yang harus Anda pahami. Ya, yang pertama adalah masalah mencatat. Bagi yang meminjamkan hendaknya mencatat. Kemudian yang meminjam sendiri justru harus berani minta. Cuman biasanya itu nggak enak, masa nggak percaya? Oh enggak, ini menjalankan perintah, dapat pahala kita. Mencatat utang mendapatkan pahala. Fahami mana ini? Nyatet utang mendapatkan pahala dan menjadi sebab Anda ditolong oleh Allah. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda pinjam uang kemudian tidak membayar, sementara Anda mampu, itu dosa. Kurang ajar benar itu orang. Sudah ditolong nggak tahu diri. Cuma indahnya dalam pinjam meminjam, kalau Anda pinjam uang lalu Anda tidak mampu, dan memang tidak mampu, bukan nggak mampu tapi gonta-ganti handphone, betul-betul Anda tidak mampu membayar utang, indahnya dalam syariat Islam, wajib bagi orang yang meminjamkan uang untuk memberi tempo, fanadhiratun ilal masal. Wajib, nggak boleh kita maksa orang bayar utang kalau memang dia tidak mampu. Coba
Memang tidak mampu, yang repot punya mobil, punya aset, pura-pura nggak mampu, awas nyungsep dia nggak lama. Itu termasuk orang bisnis yang bodoh. Wong yang ngayakin Allah kok dia kurang ajar sama Allah. Dia punya aset, punya utang, alasannya nggak punya duit. Bayari dulu utangmu. Jadi kalau ada orang nggak bisa bayar, kalau ada orang pinjam uang kepada Anda, kemudian dia benar-benar tidak mampu, ajib bagi Anda beri tempo. Alangkah indahnya. Yang minjam uang hati-hati, la yulwajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang punya utang sementara dia mampu kok nunda pembayaran, dosa dia, termasuk dosa gede dia, minal kabair. Punya utang nggak bayar sementara dia mampu, dosa gede. Dan memang modelnya begitu. Kadang orang bayar utang itu kurang ajar bener. Kalau udah ditagih itu nggak bayar, masya Allah. Padahal punya duit, naudzubillah. Itu orang nggak bisa kaya model begitu tuh. Hanya temponya saja, tunggu bakal nyungsep dia karena kurang ajar ya. Awas, hati-hati. Kalau Anda merasa pernah ditolong oleh orang, sementara Anda mampu, segera Anda bayar. Kalau Anda masih ingin menggunakan uang tersebut, Anda sampaikan, Pak Haji, uangnya sudah ada, mau saya kembalikan sekarang. Boleh enggak saya pakai lagi? Ngomong dong, jangan diam-diam. Alasannya apa? Wah, dia Pak Haji kan kaya, duitnya sudah banyak, nggak kira perlu. Nggak boleh gitu. Hati-hati urusan utang piutang. Kalau Anda punya uang kepada seseorang, Anda harus serius. Kecuali Anda nyungsep betul, nggak punya duit, itu pun nggak boleh Anda tiba-tiba lari, bikin kesel, dihubungi nggak bisa, wah repot. Kalau memang Anda nggak mampu, Anda minta maaf, Anda minta panjangan tempo. Kalau Anda beradab, Pak Haji, lihat rumah saya begini, saya nggak ada apa-apa, untuk uang sekolah saja nggak ada, maka tolong kasih tempo, sehingga dikasih tempo. Nah, indahnya Islam. Kemudian lihat, nah ini. Maka dari itu kenapa nggak boleh ada riba? Kalau Anda meminjamkan uang, kemudian ada tambahannya, ini sebenarnya nyeksa. Kadang karena permasalahan orang bermacam-macam. Ada seorang ibu anaknya sakit, kalap dia. Wah, ini bisa saja sudah dicekek, ditusuk itu. Kenapa? Kalau sudah anaknya sakit butuh uang, sudah kalap dia. Ibu, saya pinjami 1 juta ya, baliknya 9.400 ya. Nggak bisa ngomong tidak, karena apa? Butuh. Iya bu, iya. Lihat, makanya riba itu adalah menyiksa. Di samping itu nggak boleh Anda memaksa orang yang tidak mampu untuk membayar utang. Kalau nggak mampu, ya sudah, betul nggak mampu, wanadhiratun ilai masarah, Anda beri tempo, dan hukumnya wajib memberi tempo. Kemudian setelah itu ayat selanjutnya, farihanun makbudah, ada cara yang indah dalam Islam. Utang piutang, tolong menolong itu tetap harus diadakan, biarpun kepada orang yang lagi berselisih atau nggak kenal sekalipun. Ada orang tidak kenal Anda, ini ayat terpanjang, Al-Quran itu ayat terpanjang itu ayat utang. Ya, semoga Anda paham biar nggak ngutang gitu loh. Ayat terpanjang itu ayat utang, ayat dain itu panjang. Nah, ayat berikutnya di lembaran berikutnya itu masalah gade. Jadi gini, meminjamkan uang itu kalau Anda mampu tuh jangan ragu untuk nolong orang yang membutuhkannya. Sebab biasanya orang yang hutang memang karena butuh, dan dia punya wibawa dalam dirinya, nggak merengek minta-minta ngutang. Cuman memang ada di sana orang hobi yang ngutang, mukanya tuh muka ngutang, subhanallah, bikin nek, bikin sesek, dikit-dikit ngutang-ngutang, lupa lagi kalau sudah ngutang. Model manusia begitu ada. Ini bukan bagian dari ini semuanya, itu adalah manusia aneh, itu manusia nyungsep, itu sengsara dunia akhirat itu orang. Nah, kalau ada orang punya hajat betul kepada Anda lalu pinjam uang kepada Anda mungkin tidak kenal dia, atau memang Anda tahu dia, masya Allah, dia orangnya kurang ajar dia, tapi dia saat ini butuh beneran. Dia orang suka bohong, dia suka nggak bayar utang, tapi datang kepada Anda dan dia punya hajat sesungguhnya. Ayo, apakah Islam ngajari jangan dibantu dia biasa bohong? Nggak, dia biasa bohong, dia sudah pinjam utang kemana-mana nggak bayar. Tapi hari ini dia hajat betul, dia anaknya mau mati, ini pinjam uang kepada Anda punya duit. Maka ada cara, pinjamin dia, tapi ada rihanun makbudah, ada jaminan gade. Jadi biarpun dia membahayakan, Anda ada jaminan. Kalau dia nggak bayar, dijual jaminan ini, diambil sesuai dengan kebutuhan pembayar utang, sisain dilebihkan. Jadi maksudnya tolong menolong tetap harus ada, biarpun dengan orang yang kita tidak kenal sekalipun, biarpun dengan orang yang mungkin dia bermasalah sekalipun, sebab tolong menolong harus dibangun seperti itu. Jadi kalau bicara tentang hutang itu indah sebenarnya dalam Islam. Indah, yang minjem harus paham, kalau sudah jatuh tempo bayari, jangan nunda-nunda.
kezaliman yang tidak mampu. Yang punya uang pun ternyata harus punya kasih sayang, karena dasarmu waktu pinjami adalah nolong. Maka kalau dia belum mampu, tolong kasih tempo. Itulah keindahan utang piutang dalam Islam. Semoga Anda nggak punya utang semuanya. Wallahu a'lam bishawab.